Oke, selamat malam saudaraku janji suci. Selamat malam Ibu Mikana. Saya mau Ya, bertanya. silakan. Ini kayaknya suaranya sama aja yang tadi ya. Saya mau Mirip-mirip. bertanya sama Pak Mosad. Oke, silakan. Hari apa dan tanggal berapa, jam berapa Yesus disalibkan? Minta maaf ya. Oke, silakan Majat. Iya, jadi Yesus disalibkan itu kan sehari sebelum Paskah Yahudi. Nah, itu dari penanggalan tanggal Ibrani. Kalau yang kita pakai sekarang ini penanggalan Georgian, tanggal Georgian, bukan Ibrani. Nah, Bapak harus paham bahwa penanggalan tanggal Ibrani itu satu hari itu bukan 24 jam kayak Georgian. Mereka kalau jam 6 sore lewat 1 itu sudah dihitung hari besok. Pahami dulu itu. Belajar dulu penanggalan tanggal Ibrani. Nah, Yesus disalibkan itu. Ketika kita korelasikan dengan tanggal Georgian, ya Yesus Pak disalibkan besok. Besok pagi ini. Besok siang. Nah, kalau jam itu kan jelas, jam itu kan kita tidak perlu pakai penanggalan tanggal. Orang-orang dulu kan mereka lihat cahaya matahari, mereka bisa lihat bayangan, oh ini jam 1, jam 2, jam 3. Nah, jika dikorelasikan juga dengan jam digital Anda, tepat seperti yang Alkitab katakan. Jadi tidak ada perbedaan, tidak ada yang dusta-dusta di sini. Nah, selain Alkitab pun Pak, selain Alkitab para sejarawan yang Yunani, yang mereka memakai penanggalan Georgia pun mereka mencatat pas sama dengan yang kita rayakan. Jadi tidak ada beda. Jadi Yesus disalibkan ya besok. Ya jam berapa Alkitab dikatakan jam dari mulai jam 9 dia diarak-arak, yang memang terjadi seperti begitu. Oke Pak? Oke, jelas ya janji suci? Ya, terima kasih Berarti saudaraku. berarti Apalagi? Markus sama Matius lain. Nggak ada yang lain, Pak. Kalau Bapak baca, aku sudah tahu Bapak mengarah kemana. Bapak baca katanya baik-baik. Ada yang menulis mulai dari diarak-arak, ada yang menulis ketika sampai di Bukit Golgota saja baru dia tulis. Jadi pahami katanya baik-baik. Itu pertanyaan lama dari Ahmad Dedat. Oh, berarti Matius sama Markusnya nggak sama ya, Pak? Karena Matius tanggal 9. Aduh, janji suci, baca dulu Alkitab baik-baik ya. Terima kasih saudaraku. Dan Yesus mengasihimu. Ya, selamat malam Sunlai. Halo, malam. Ya, silakan saudaraku. Ya, sebelumnya aku mau tanya kakak dulu nih ya. Aku agak bingung. Kakak berjilbab. Terus pembahasannya aku lihat pembahasannya kok pembahasan Kristen ya. Kamu agamanya apa? Aku aku sih Kristen sih baru Kak. Aku soalnya dari Buddha. Oh, kamu Kristen. Oke, kalau Iya, kamu udah berapa lama ikut Tuhan Yesus? aku sebenarnya sih udah 3 kali pindah agama ya. Kalau asli sih pertama kecil tuh Buddha, terus karena lingkungan sama lingkungan di perumahan kami itu Muslim, sempat juga. Nah di Batam, ya, merantau ke Batam saya 2007 2010 saya mulai kenal Kristen. Jadi dari 2010 sampai sekarang saya Kristen. Kalau berarti abang ini suka pindah-pindah agama ya, tergantung situasi. Nanti di lingkungannya banyak agama ini masuk situ. Nanti di lingkungan ini banyak betul begitu. Hah? Mungkin perjalanan hidup aku mungkin ya Kak ya. Aduh, gimana ini? Jadi tapi kamu udah mempelajari betul nggak semua kitab-kitab itu? Aku sih jujur ya Kak ya, aku sih belum Hmm. belum pernah baca Alkitab sampai habis, ya kan? Hmm. Tapi nah
yang aku bingungkan masih itu Allah Tritunggal sendiri aja yang masih aku bingungkan sampai sekarang. Karena apa? Aku sudah bertanya beberapa hamba Tuhan, nggak ada jawaban yang spesifik, yang hanya ada ya udah kamu percaya aja Allah itu Tritunggal, Yesus itu Allah itu sendiri, Allah itu Yesus itu, terus Roh Kudus itu ya bagian dari Allah itu sendiri. Nah, jadi nggak ada jawaban spesifik yang saya dapat. Sebenarnya bentar Sunlay, karena kita orang Kristen, kalau orang yang betul-betul ya tentang keselamatan dirinya, bukan langsung bertanya tentang Allah Tritunggal. Sebenarnya kamu itu mau masuk agama manapun itu, sebenarnya kamu mencari apa? Apakah kamu ingin selamat atau gimana gitu loh? Kamu percaya Tuhan Yesus mau cari keselamatan atau mau apa kan gitu? Ya, yang terutama sih, yang pasti sih ya keselamatan sih. Nah, Nah, kalau karena keselamatan tidak pernah orang merasa oh jadi bimbang. Kalau saya itu dulu ya keselamatan kita yang penting gitu loh. Jangan sampai kamu salah pilih, akhirnya kamu keselamatan dari zaman nggak menentu. ya, makanya itu Kak, itulah yang harus aku tanyakan ke Kakak kan, karena ada beberapa hamba Tuhan yang saya tanya, saya nggak temukan jawaban spesifik yang mendalam gitu, yang ada hanya memaksakan diri saya harus percaya aja gitu, percaya aja dulu gitu. Nah, sepertinya kamu gimana ini ya? Dari statementmu ini ya, bukan mau cari keselamatan, hanya cari pembenaran saja. Jadi saya nggak tahu kamu itu sebenarnya siapa. Ya itulah Karena tadi makanya kamu bilang, tadi Bu udah di sini Bu Islam, sebentar lagi Kristen, sebentar lagi mau jadi apa kan gitu. Makanya itulah Kak yang harus saya cari. Namanya perjalanan hidup seseorang kan berbeda-beda kan. Makanya ya saya kebetulan Jadi gini Sunlay, sebelum kamu menentukan sesuatu, umurmu sekarang berapa? saya jalan 35 saya. Udah 35 tapi masih, aduh harusnya itu kan udah bisa menentukan pilihan lah betul-betul ya. Umur 35 Iya, itu. iya, makanya saya pilih Kristen itu karena ya saya lihat apa Ya karena namanya. lingkunganmu tadi Kristen, ikut Kristen. Di lingkungan sini Islam, ikut Islam. Di sini lingkungan sini Buddha, ikut Buddha kan gitu. Kalau saya lihat dari tadi apa yang kamu sampaikan. Oh, bukan, kalau lingkungan itu ya itu waktu apa namanya di kampung ya, di kampung karena memang kebetulan komplek kita itu memang kebanyakan Muslim ya, itu saya ikutin. Nah, nyampe pun saya di Batam, saya kenal gereja itu karena saya kan pemain musik. Jadi ada pemain musik. Kita juga main di kafe itu, Kristen minta bantu main di gereja. Di situ saya bisa rasain gitu, ada perbedaan yang signifikan di antara agama yang saya jalanin gitu. Cuman yang belum saya dapatkan itu Allah Tritunggal itu sendiri, gitu aja sih yang jawaban. Begini saja Allah Tritunggal, begini saja ya. Allah Tritunggal itu nggak ada yang bisa menjelaskan dengan sempurna. Karena Allah itu adalah Allah yang Maha Kuasa gitu ya. Tetapi analogi sederhana gini, karena Tuhan itu bukan tiga dan Allah Tritunggal itu bukan membicarakan jumlah ya, tapi kebagaimanaan kemahakuasaan dari Allah itu sendiri. Sebab keesaannya Allah itu adalah Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Analogi yang sederhana gini, di dalam dirimu juga ada trinitas atau trikotomi ya, tubuh, jiwa, dan roh. Ya, itu satu, nggak bisa dipisahkan di dalam dirimu. Begitu juga Bapa, Firman, Roh Kudus itu satu, tidak bisa dipisahkan ya. Sehingga Tuhan bersabda, aku dan Bapa adalah satu. Karena dia adalah satu dengan Bapa, Bapa dalam dia, dia dalam Bapa. Ya, jadi Sunlay, kamu itu punya trinitas, tapi kamu nggak pernah dipanggil tiga ya. Kamu tetap satu. Ya, seperti itu Allah Tritunggal. Jadi yang seperti yang saya baca di Alkitab lah gitu kan, nggak kayak apa namanya, hamba Tuhan kan bilang kan itu satu, Yesus satu, sama Allah satu. Begini Sama saja Sunlay, Kudus Sunlay. itu kan. Kamu udah baca Alkitab nggak kejadian sebagai berurutan? Ini saya masih di kejadian saya nih Kak. Saran saya baca aja dulu ya berurutannya sampai selesai saudara berulang-ulang ya. Oh berarti Ya kalau kamu sekarang Kristen,
ya, bacalah Alkitab itu Kejadian sampai Wahyu berurutan. Jangan pelin-pelan, ya. Tentukan pilihanmu dari sekarang, bukan nanti tergantung lingkungan dan situasi gitu ya. Sebab kalau kamu sudah betul-betul beriman kepada Tuhan Yesus, ya dimanapun kamu tinggal, bukan lagi dipengaruhi lingkungan, tetap setia kepada Tuhan Yesus, ya. Saran saya itu saja dulu, Sanlai. Baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu berurutan berulang-ulang, saudaraku, karena itu surat cinta dari Tuhan Yesus, dan firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita, ya, penuntun hidup kita. Seperti itu, saudaraku Sunlai, ya. Tuhan Yesus mengasihimu, saudaraku. Selamat malam, Gina Anggini. Halo, selamat malam. Ya, silakan cantik. Ya, silakan. Ada yang mau Apakah ditanya atau bagaimana ini? saya mau bertanya, sebelumnya kakak itu Muslim atau Kristen? Saya Kristen. Dari awal, dari lahir? Ya, kalau perjalanan hidup saya itu banyak makan garam. Maksud saya dari lahir, Kak. Ya, dulu lahirnya itu memang Kristen, tapi Kristen KTP, karena kita nggak pernah ke gereja, nggak pernah berdoa, ya. Nah, setelah merantau, saya tinggal di rumah orang Muslim, saya ikut masuk Muslim karena diajak, tetapi kemudian saya kembali lagi jadi Kristen, gitu, cantik. Oh, berarti Ada sama lagi? ya yang tadi kata kakak Sunlai. Tadi bilang kan dia lahir Buddha, terus lingkungannya kan Muslim, dia masuk Muslim, terus dia hampir sama kan ceritanya? Loh, tapi dia kan berapa kali ganti agama? Itu udah 3 agama, Buddha, Islam, Kristen. Bentar lagi nggak tahu lagi jadi apa dia. Kalau saya sekarang ini kan nggak ada bimbang, nggak ada pelin-pelan ke Suntlai kan. Kalau saya memang sudah saya tetapkan gitulah, gitu ya, dari mulai tahun 2015 ya, saya tetapkan menentukan pilihan bahwa Yesuslah satu-satunya Allah yang benar dan saya ikut Dia. Oke. Terus kakak motivasi buat berhijab itu apa? Yang pertama, saya suka pakai hijab. Yang kedua, saya Kristen Ortodoks dan memang kami kalau berdoa itu harus pakai kerudung. Atau ketika memuliakan memasukkan Tuhan Yesus itu, ya kita harus menundungi kepala kita karena kita perempuan. Oke. Udah? Ya udah, terima kasih Kak. Ya, sama-sama cantik. Tepuk tangan buat Ginang-Gin yang cantik dan manis. Oke, selamat malam Fauji Munsir. Halo Kak, boleh nanya nggak? Ya, boleh, silakan. Kan aku suka perhatikan alam ya Kak ya. Pernah jalan juga. Ada capung mati, tapi aku nggak tahu kenapa, karena aku nggak tahu juga kenapa. Jadi aku simpan di laci karena aku suka binatang juga. Terus aku masukkan wangi-wangian di capung itu. Pernah satu hari capungnya udah nggak ada kepalanya Kak. Nggak tahu kenapa, mungkin karena goncangan kan ya. Terus capungnya bergerak, terbang mau bergerak gitu. Aku kaget kan, terlepas lah capungnya keluar. Terus ini juga yang aku tanya-tanya lagi, binatang-binatang ini kok kayaknya perilakunya seperti manusia gitu ya, seperti punya pikiran gitulah. Menurut kakak gimana tuh Kak kalau ditinjaunya? Bukan Gimana ya, masalah agama dulu ya.
Nggak tahu juga aku Bang Soalnya Abah kan ini Yesus kan kamu. bilang Mm-mm. capungnya itu hidup. Saat udah mati kan, masa udah tidak ada kepalanya, hidup lagi bergerak. Maksudnya gimana sih? Kan capungnya itu udah mati. Mozat Alifuru, kamu paham Terus nggak saya apa yang disampaikan si Fauzin ini? Oh ya gimana tuh bang? Kan Yesus kan juga kayak gitu ya, capung kayak gitu juga ya. Masa nggak Tuhan paham itu sama kan? dengan kamu samakan dengan capung gitu. Enggak. Menurut saya nggak Nah, bilang terus gitu ya. terus Bilang kamu gitu. tadi bilang gitu. Saya Terus maksudmu gimana? saya kan ada pecinta alam. Saya pernah menara Mm-mm. capung mati. Jadi saya masukkan ke laci. Saya berilah wangi-wangian, terus saya beli bekas-bekas Mm-mm. sabun itu saya taruh. Nah Mm-mm. terus Berarti tiba-tiba capungnya hidup lagi gitu. iya bergerak. Oh, berarti capungnya lebih hebat dibanding dirimu karena kalau dirimu mati membusuk nggak bisa hidup gitu loh ya. Berarti capung itu Enggak. lebih hebat dibanding dirimu, bro. Karena kalau dirimu mati membusuk dimakan cacing, kamu nggak bisa hidup lagi. Ya nggak tahu juga saya mah Iya. nggak hebat. Mm-mm. Berarti luar biasa capung itu ya, lebih hebat capung ya dibanding dirimu ya. Kalau dirimu kan mati membusuk tuh dimakan cacing ya, Saya juga nggak bisa hidup semuanya kalau lagi. oh iya Kasihan juga. kamu ya, bro. Kasihan kali kamu, Tapi bro. Ya udahlah, kamu belajar lagi lebih giat lagi ya. Tuhan Yesus mengasihimu dan mengampunimu, saudaraku. Ya, saya paham maksudmu itu. Kamu mau samakan Tuhan Yesus dengan capung, tapi saya berdoa kiranya Tuhan Yesus mengampunimu ya, karena kamu juga ya, kamu mati membusuk ya, dimakan cacing. Lebih hebat berarti capung dibanding dirimu. Kasihan kamu ya. Ya, selamat malam, saudaraku Maulana. Malam juga Kak. Mau bertanya Ya, nih Kak. silakan, saudaraku, silakan. Yesus itu adalah Allah. Cemana maksudnya tuh? Silakan, Yesus Mas ya Ali Yesus. Furu. Yesus ya Allah lah. Coba Yesus Kakak adalah jelasin. Allah. Kakak kasih dulu itu apa dalilnya, ayatnya. Iya, begini Pak. Ayatnya Bapak buka saja. Iya, Yohanes 8 bentar ya. ayat 2. Tok tunjuk bentar Mojat, maaf bentar. Tok tunjukkan kelembutannya seperti Tuhannya. Oke, begini saudaraku, tadi apa namanya tadi yang baru naik itu ya. Dia kan mau menghujat Tuhan Yesus, mau mengolok-olok merendahkan. Jadi orang bodoh jawablah orang bodoh dengan cara yang ya sudah paham lah maksudnya itu ya. Oke. Ya, itu kan sesuai Bukan, judul. maksudnya yang tadi. Sesuai dengan Maaf Maulana, maksud aku yang tadi, yang baru naik yang tadi sebelum saudara. Si capung-capung tadi itu. Dia kan orang bodoh yang menghujat Tuhan Yesus, kita harus menjawabnya sesuai dengan kebodohannya gitu loh ya. Karena dia capung lebih hebat dibanding diri ya, dia kalau mati itu membusuk dimakan cacing ya. Sedangkan capung aja bisa hidup, dia mati membusuk nanti dimakan cacing gitu loh, nggak bisa hidup. Nah gitu saja sih maksudku. Oke, saudaraku, Mojat silakan. Yang tadi itu, sorry saya Iya, jadi potong. begini Pak. Kita paham dulu kenapa Tuhan menciptakan manusia. Ini semua ada korelasikan. Jadi begini Pak, kalau kita baca kitab Yesaya 43 ayat 7, itu dalil dikatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia untuk kemuliaannya. Nah, kalau di agama Bapak saya tidak tahu, mungkin Tuhan menciptakan manusia untuk menyembah Dia atau apa saya tidak tahu. Tetapi dalam Alkitab jelas Tuhan menciptakan manusia untuk kemuliaannya. Nah, kemuliaannya ini ketika diciptakan kan dia rusak. Adam dan Hawa melanggar titah Tuhan. Nah, apakah Tuhan gagal? Tidak mungkin seorang Tuhan bisa gagal. Nah, makanya dicatat dalam Yesaya 48 ayat 11 Tuhan mengatakan begini, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Yang artinya, misalkan manusia berdosa lalu Tuhan bilang,
ya sudah saya musnahkan manusia saja, saya ciptakan mungkin makhluk yang baru, yang lebih sempurna. Tidak begitu cara kerjanya, Pak. Tuhan itu dia konsisten. Nah, manusia jatuh ke dalam dosa. Ini yang jatuh manusia nih. Makanya Tuhan itu kan dia harus mengampuni manusia tanpa melanggar ketetapannya yang harus menghukum manusia. Nah, jadi Tuhan itu dia nujul mengambil rupa manusia. Nah, Yesus katakan di Yohanes 8 ayat 24, jika kamu tidak percaya bahwa akulah Tuhan, akulah Yahweh, kamu akan mati dalam dosamu. Nah, jadi jelas bahwa kami juga orang Kristen tidak minta-minta, mohon-mohon untuk Tuhan datang jadi manusia, tidak. Tetapi itu memang rencananya dia untuk menyelamatkan kita. Oke Pak, paham Pak? Jadi mana bukti Yesus adalah Tuhan? Banyak bukti Yesus adalah Tuhan. Dia mengampuni dosa. Hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa. Dia mengutus malaikat-malaikat. Ada dalilnya banyak. Dia membangkitkan, dia menghidupkan. Nah, jadi Yesus itu adalah Tuhan yang mengambil rupa manusia. Untuk apa? Untuk mengembalikan kemuliaannya yang tidak mau dia bagikan kepada yang lain. Dalam tadi kitab Yesaya 48 ayat 11 Perjanjian Lama. Oke Pak, silakan. Jadi kalau Yesus itu mati, yang ngambil nyawanya siapa? Yesus mati tidak ada yang mengambil nyawa. Begini Pak, kalau Bapak baca kitab, sebelum Yesus disalib, 4 kali Yesus mengatakan dengan jelas bahwa aku akan pergi ke Yerusalem, menanggung banyak penderitaan, mati dan bangkit pada hari ketiga. Jadi kita tidak kaget bahwa loh Tuhan kok bisa mati kok. Tidak. Yesus sudah katakan jauh sebelum itu. Bahkan bukan hanya sebelum Yesus, ribuan tahun sebelum kedatangan Yesus dalam rupa manusia pun sudah dikatakan bahwa juru selamat Sang Mesias harus menderita untuk menggantikan manusia. Nah, jadi bukan tiba-tiba lalu Yesus jalan-jalan terus ditangkap lalu dibunuh, tidak. Sudah dikatakan, emang ada manusia yang tahu kapan dia akan mati, kapan dia akan bangkit, untuk apa dia lahir? Emang ada manusia yang tahu kayak gitu? Kan tidak ada. Jadi memang itu rancangan Tuhan, Pak. Rancangan Tuhan yang memang harus terjadi. Mau apapun manusia menyangkali hari itu adalah perkataan Tuhan yang harus terjadi. Malahan, jika perkataannya Tuhan dalam Perjanjian Lama bahwa Mesias harus mati dan bangkit pada hari ketiga tidak terjadi, berarti dia bukan Tuhan. Itu, Pak. Oke. Lagi yang satu lagi Kak ya. Yang menyalib Yesus itu yang orang mana gitu? Yesus disalib oleh hukum dari Romawi tetapi dari desakan orang Yahudi. Kalau kita baca Alkitab, Paulus tidak mau menyalibkan Yesus. Dan orang Yahudi pun tidak bisa menghukum mati orang. Makanya orang Yahudi mendesak Paulus menggunakan hukum Romawi untuk menyalibkan Yesus agar Yesus bisa mati. Gitu Pak. Berarti bedanya antara Muslim dengan Kristen, kalau Kristen, bukan saya mau apa Kak ya, Kristen percayanya sama yang disalib, Yesus, ya kan? Padahal itu kalau bedanya dengan Muslim kan istilahnya Tuhannya Allah. Jadi kalau Yesus itu Nabi Isa, kalau katakan istilahnya Muslim, Nabi Isa. Jadi kepercayaan Tuhan Yesus bukan Nabi Isa, Bang. Ya, itu kan menurut Kristen, Kak. Kalau menurut Jadi Islam, gini, Bang Maulana, bentar. Bukan menurut Kristen, itu berdasarkan fakta sejarah. Jadi gini, saudaraku ya. Kalian bilang kalau Kristen kan percaya kepada Yesus yang disalib. Kalau kalian percaya sama yang mana? Sama Nabi Isa yang tidak disalib gitu? ya bukan gitu kan. Kalau istilahnya Jadi umat Muslim percayanya Tuhannya kan Allah. Nah, karena kalau istilahnya Kristen itu percayanya sama Yesus, anak Allah kan gitu. terus? Jadi pertanyaannya dia kalau Yesus dengan istilahnya itu apa namanya, Roh Kudus katanya. Apa bedanya Roh Kudus dengan? Kayaknya kamu udah ngayur kemana-mana ini, melebar kemana-mana. Jadi gini ya, saya luruskan ya.
Wow. bahwa memang kami percaya Yesus Kristus itu benar-benar disalib, mati, dibangkit pada yang ketiga. Itu fakta sejarah yang nggak bisa disangkal ya. Kemudian ada juga memang Yesus itu tidak disalib, ya, selamat dari penyaliban. Yesus juga namanya, tetapi bukan Yesus Kristus, Yesus Barabas, ya. Jadi yang mana yang kamu percayain Yesus yang nggak disalib itu? Yesus yang nggak disalib itu namanya Yesus Barabas, itu juga nggak disalib, dia selamat dari penyaliban. Karena waktu itu Pontius Pilatus mengatakan ya kepada orang Yahudi, siapa yang saya bebaskan di sini? Yesus yang disebut Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Mereka mengatakan Yesus Barabas yang yang dibebaskan, Yesus Kristus harus disalibkan. Nah makanya memang ada juga Yesus nggak disalib, namanya Yesus Barabas. Nah Yesus Kristus lah yang benar-benar disalib, Bang. Ya, bukan Yesus Barabas gitu ya. Kan ada juga memang Yesus nggak disalib, selamat dari penyaliban. Tetapi Yesus Barabas, baca nanti itu, tunjukkan ayatnya Mozart ya. Saya nggak bisa baca Alkitab di sini ya. Di mana memang Pontius Pilatus waktu itu kan menyelidiki perkara Tuhan Yesus Kristus ya. Barabas mengatakan saya tidak mendapati kesalahan apapun pada diri Yesus Kristus. Nah ternyata ada juga yang dihukum, yang dipenjarakan, yaitu Yesus Barabas. Itu adalah seorang perampok ya, seorang yang sangat berbuat kejahatan ya, Yesus Barabas namanya. Nah ketika itu ya Pontius Pilatus mengatakan ya di hadapan para banyak orang-orang ahli Taurat, orang Farisi yang sombong itu ya kan. Pontius Pilatus mengatakan seperti ini, siapa yang mau saya bebaskan untuk kamu? Yesus yang disebut Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Tetapi orang-orang Yahudi atau orang-orang Farisi ahli Taurat mengatakan Yesus Kristus harus disalibkan, Yesus Barabas dibebaskan. Nah, Yesus Barabas itu nggak disalib memang, selamat dari penyaliban. Kalau Tuhan Yesus Kristus yang disebut Yesus Kristus, dia benar-benar mati dan bangkit pada yang ketiga, benar-benar disalib, saudaraku. Itu berdasarkan fakta sejarah, bukan menurut kami, ya. Jadi seperti itu ya, saudaraku ya. Lagi pula ini kan sesuai dengan judulnya kakak buat, Yesus adalah Allah. Contoh, saya kasih contoh dulu. Ini bukan saya mau ngejek-ngejek istilahnya agama, enggak. Itu kan masing-masing kepercayaan, kan gitu kak. Mobil adalah rumah. Kan gitu. Contoh, saya kasih contoh. Mobil adalah rumah. Ya, gitu saya kasih contoh dulu. Rumah adalah mobil. Berarti dia kalau rumah ya rumah, kalau mobil ya mobil. Yesus adalah Allah. Macam mana tuh coba? Iya, jadi gini, nggak bisa disamakan analogimu yang tadi, contohnya yang tadi itu ya. Tetapi kalau Yesus disebut Allah, ya betul sekali gitu loh. Karena dia Allah yang Maha Kuasa. Karena Allah itu adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Ada dalilnya kok Tuhan Yesus menyatakan dia adalah Allah ya. Tidak ada Allah selain daripada dia. Yesaya 44 ayat 6. Di situ bunyi firman Tuhan bahwa dia adalah Raja dan Penebus, Tuhan semesta alam, tidak ada Allah selain daripada dia. Sebab Yesus Kristus adalah yang awal dan akhir gitu ya. Oke saudaraku, gitu dulu ya. Ada satu lagi nggak? Berarti kalau Yesus itu soalnya tadi satu orang satu pertanyaan. Ini kan belum selesai juga satu lagi kak. Yesus itu adalah Allah, berarti Kristen itu juga percaya sama Allah lah. Ngapain Yesus? Kalau memang itu Allah. Maulana. Ya. Yesus itu adalah Allah yang Maha Kuasa, bukan Allah Subhanahu wa taala, sebab Tuhanmu itu kan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah dengan Allah Subhanahu wa taala berbeda, kakak. Kakak lagi. Bang. Allah yang mana lagi? Oke lah, saudaraku itu dulu lah ya, biar kita ganti dulu sama yang lain. Terima kasih saudaraku ya, Tuhan Yesus mengasihimu.